Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Berbicara tentang simbol, ada begitu banyak simbol di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada parkir, ada lambang atau simbol SPBU, ada lambang tempat ibadah. Dan ini juga dipakai dalam kehidupan manusia dalam beragama. Simbol atau lambang salib identik dengan orang Kristen, dengan agama Kristen. Sebenarnya salib adalah simbol dari penderitaan dan kematian yang begitu mengerikan. Tetapi yang menarik adalah kenapa kemudian hari Jumat Agung yang identik dengan salib penderitaan justru disebut dengan Good Friday atau Jumat Agung. Ada pertanyaan besar, kenapa di situ disebut agung? Bukankah tadi bahwa salib adalah simbol atau lambang penderitaan dan juga kematian yang mengerikan? Kita akan lihat, saya akan bacakan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya akan memberikan judul renungan hari ini, yaitu keagungan sebuah pengorbanan. Keagungan sebuah pengorbanan. Kalau kita lihat dari ayat yang sudah kita baca, ini adalah proses bagaimana Yesus di atas kayu salib dan kemudian menyerahkan nyawanya. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu berkorban dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Berkorban dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Kalau kita lihat dari kalimat, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, itu ada sebuah kesadaran. Jadi posisi yang dialami oleh Yesus itu dalam situasi yang sadar. Dia sadar mengerjakan tugasnya, panggilannya untuk menebus setiap kita. Bukan dalam keadaan terpaksa ia mengerjakan itu. Kalau situasinya, kalau kita lihat orang yang sedang disalib itu ketika akan meninggal di akhir-akhir hidupnya, ya akan menghela nafasnya dan mengangkat kepalanya, karena ada begitu beban yang dia rasakan. Ada beban berat yang dia rasakan. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dengan penuh kesadaran, dia menundukkan kepalanya dan kemudian menyerahkan nyawanya. Dan ini tentu dengan penuh keikhlasan. Kalau kita kembali membaca di ayat-ayat sebelumnya, ada begitu banyak kesempatan Yesus untuk menolak sebagai manusia. Ada banyak kesempatan Yesus untuk tidak mau, karena dia sudah tahu akan terjadi hal ini. Tetapi dengan sekali lagi, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, Yesus mau berkorban. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita saat ini sebagai umat-umatnya? Apakah kita mau dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengerjakan panggilan kita? Kalau kita menyebut bahwa diri kita adalah manusia yang sudah ditebus, maka kita seharusnya penuh dengan kesadaran dan keikhlasan mengerjakan tugas tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai orang-orang Kristen. Selanjutnya yang kedua, yaitu berkorban hingga tuntas tanpa cacat. Berkorban hingga tuntas tanpa cacat. Saya akan bacakan di ayat yang ke-36. Yohanes 19 ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat pengorbanan atau korban,
Kalau dalam perjanjian lama itu ada domba yang harus dikorbankan, itu harus tanpa cacat. Tidak boleh cacat. Oleh sebab itu di sini juga dituliskan bahwa tidak akan ada tulangnya yang dipatahkan. Ketika tulang kaki Yesus tidak dipatahkan dan kemudian tidak jadi. Dan ini Yesus kerjakan hingga tuntas. Hingga akhir. Sampai akhir ia kerjakan dengan taat. Firman Tuhan katakan ia taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Begitu luar biasanya pengorbanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Untuk menebus setiap kita. Begitu agungnya pengorbanan yang ia kerjakan. Dengan tuntas dan tanpa cacat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Terkadang kita sebagai orang-orang yang sudah mengaku percaya, ngomongnya saya Kristen dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita begitu banyak cacat, begitu banyak celah, begitu banyak perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui perayaan Jumat Agung pada kesempatan hari ini. Mari kita belajar bagaimana pengorbanan keagungan sebuah pengorbanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Momen tahun ini, tahun 2020, Paskah yang begitu berbeda. Di usia saya yang hampir 30 tahun Bapak Saudara, baru kali ini Paskah tidak diadakan di gereja. Tidak ada orang beribadah di gereja. Bahkan kita yang biasanya mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami bagaimana di rumah sakit Mardiwaloyo ketika merayakan Paskah. Begitu luar biasa. Tapi tahun ini tidak ada ibadah. Tidak ada perayaan Paskah. Mari kita merefleksi setiap kehidupan kita. Pribadi kita. Untuk melihat keagungan sebuah pengorbanan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ia yang berkorban dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dan ia yang berkorban hingga tuntas tanpa cacat. Kiranya firman Tuhan hari ini yang begitu singkat boleh memberkati setiap kita. Sehingga kekristenan itu bukan hanya simbol. Bukan hanya simbol yang kita ingat salib itu setahun sekali ketika Paskah. Seperti yang firman Tuhan katakan. Barang siapa tidak mengikut aku harus memikul salibnya. Selamat menyambut Paskah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.